A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita coba memahami apa yang terjadi dalam sengketa Tanah Dago ya. Nah, ini peta ini diberikan dari Forum Dago Melawan tanggal 30 April, dikonfirmasi oleh pihak Forum Dago Melawan bahwa peta seperti ini itu dari BPN Bandung. Nah, dari sini kita sedikit mengulas mengenai peta ini, apakah memang ini peta bikinan BPN. Dalam hal ini perlu digarisbawahi ya, apakah ini peta Simongan ketika zaman Belanda ataukah peta BPN versi yang sekarang. Nah, ini perlu kita telaah ya. Nah, di sini ada makam. Nah, ini ada kejanggalan. Bagaimana mungkin pihak Belanda, notabene penjajah ya, membuat peta yang seolah-olah menghindari makam dan menghindari masyarakat adat. Nah, di sini membuktikan bahwa masyarakat adat itu ada, yaitu keluarga besar Nawisan beserta pribumi lainnya. Terus selanjutnya kita memahami juga, ini ada sedikit yang perlu kami sampaikan, apakah ini benar atau tidak. Peta ini seolah-olah menghindari The Match apartemen. Nah, mengenai ini kontur tanahnya kan lurus ya, tapi ini seolah-olah menghindari ini ya. Dari sini kita menyatakan atau memberi saran bahwa Agendom 3742 ini ya, 3742 yang terbesar ya, itu tidak sah. Nah, ini 6467 ya. Ini juga ada makamnya ini, makam keluarga dan makam warga. Lain daripada itu, ini ada sedikit yang perlu kami sampaikan. Ini seolah-olah ini kontur tanahnya kan gini, kontur tanahnya kan sedikit cembung. Nah, sementara ini agak sedikit lurus ya, sedikit sejajar. Nah, ini seolah-olah berusaha menghindari apartemen The Match. Nah, ini kita perlu kita jadi pertanyaan ini. Ini Simongan seolah-olah sepertinya tahu bahwa ini kemudian hari itu wilayah ini akan dikuasai oleh pejabat atau mantan menteri ya, atau menteri, pernah jadi menteri lah, itu kan seolah-olah kok gitu. Nah, ini perlu dipelajari lagi ya, diperiksa lagi lebih dalam mana yang sebenarnya. Ini peta versi Simongan, jadi BPN versi dulu atau BPN versi saat ini, itu ya. Nah, ini juga perlu kami tekankan ya. Ini terjadi perbedaan sikap warga Dago. Satu, meyakini adanya gugatan Muller, sementara kami tidak meyakini adanya gugatan Muller, yang ada kolusi mafia tanah saling gugat. Adapun kita meyakini kolusi mafia tanah saling gugat, nah ini dengan menyalahgunakan surat BPN tahun 1983 pada Gubernur Jawa Barat dengan memorial Lurah Dago. Nah, ini di sini dijelaskan ya ukurannya maupun pihak-pihaknya. Terus lagi ini kita juga menjelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi di sengketa lahan Dago ini. Adapun keyakinan kita, pendapat kita itu bukan gugatan Muller, tapi kolusi mafia tanah saling gugat. Sebagaimana
peta ini ya. Perlu kita juga jelaskan. Ini Egendom 3741 ya. Ini 3740. Nah, adapun riwayat ini tahun 80-an ini masyarakat pendatang dan masyarakat adat Dagolos itu cuma di sekitar sini. Ya. Cuma di sekitar sini. Ini Terminal Dago, ini Espasar Impres. Nah, ini juga dikuatkan dengan surat Lurah Dago tahun segini ya. Nah, ditandatangani oleh Bapak M. Taufik, juga diketahui oleh Lurah Askari. Nah, pada 80-an sekitar 4.000 atau 5.000-an. Sementara ini tahun 97 ini cuma sekitar 10.000 meter persegi. Nah, adapun 10.000 meter persegi kita nggak tahu persis di mana. Sedangkan kalau 5.400 sekitar sinian, 5.400 ya. Adapun di sini Terminal Dago, di sini Espasar Impres. Jangan disamakan ya, Espasar Impres itu beda dengan Terminal Dago. Nah, selain daripada itu ada gejala-gejala yang dikondisikan oleh suatu jaringan dengan menguasai lahan ini. Caranya itu merubah Kampung Cirapuan RT 07 menjadi Dagolos. Ini. Nah, sini ya. Jadi, ini sekitar 5.000 sampai 10.000 kan. Jadi ini totalnya lebih kurang sekitar 2 hektaran. Sedangkan ini 4,4 hektar. Nah, ini. Jadi ini Kampung Cirapuan. Ini yang di objek yang digugat ya. Nah, dari sini ada kejanggalan ya. Jadi subjeknya dari sini. Kemudian di sini subjeknya itu udah dimanipulasi objeknya. Jadi Kampung Cirapuan dirubah jadi Dagolos. Nah, sementara ini, kita mau mengacu pada peta, legal standing peta atau legal standing dasar hukum yang lainnya, misalkan AJB atau itu. Ini kalau disesuaikan dengan peta, ini adalah objek M. Wikarta. X M. Wikarta yang udah di AJB-kan dan disertifikatkan. Nah, ini makam ini. 6467. Nah, dari sini kita menyarankan pemerintah untuk membentuk tim independen bahwa ini kolusi mafia tanah saling gugat ini sangat merugikan warga masyarakat adat Dagolos, juga masyarakat adat Kampung Cirapuan. Nah, ini udah disertifikatkan ini. Menurut keterangan legal standing ya, AJB dan sertifikat itu ada di sini nih. Sedangkan kalau legal standing versi peta ini gini. Sedangkan kita sendiri juga akan menyampaikan bahwa sebenarnya saran kita ke pihak pemerintah terhadap mengingat kita sudah memeriksa beberapa berkas-berkas, Egendom 3742 ini nggak sah dan 6467 ini. Karena sejak zaman Belanda pun, bahkan sebelum si ngomongan datang pun, ini masyarakat adat Kampung Cirapuan itu lebih dulu. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengurus tanah di atas lahan bekas hak barat yang disebut tanah Endong, yang dikenal dengan tanah perpondi. Ya. Barangkali sebodohnya saya, sesalah-salahnya saya mengikuti perjalanan selama 40 tahun. Saya belajar, saya dokumentasikan. Kalau kita yang simpelkan saja apa yang kita bahas pada malam ini, tidak usah melantur, menyinggung tanah adat, menyinggung eyang-eyang dan lain sebagainya. Kita fokuskan saja bahwa di atas permasalahan yang sedang kita hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita coba apa sih yang sebenarnya terjadi dalam sengketa Tanah Dago. Nah, yang digugat 6,9 3 buah gendom. Mulai dari sini ya. Ini di selatan, tengah, ini utara. Itu yang digugat. Sementara subjek yang digugat itu ada di sini. Sementara yang di tengah itu udah dikondisikan, dimanipulasi. Jadi kampung Cirapuan dirubah jadi Dagolos. Ya lebih kurang sekitar 2 hektar. Nah, sedangkan di sini itu subjeknya nggak digugat, namun objeknya digugat. Nah, manipulasi ini dengan tujuan kamuflase biar nggak tampak ini kolusi saling gugat. Yang tampak adalah gugatan murni. Beda gugatan murni dengan kolusi mafia tanah saling gugat itu apa? Kalau gugatan murni, penggugat memperjuangkan hak, tergugat pun memperjuangkan hak. Tapi kalau kolusi, penggugat nggak yakin bahwa itu haknya, sementara tergugat pun nggak yakin itu haknya, sehingga penggugat dan tergugat itu berkolusi untuk saling kerjasama. Nah, kerjasamanya, nah ini tadi yang digelapkan. Terus korelasinya lagi, lainnya lagi, buktinya lagi apa? Ada BBB 15.000 meter. Nah itu yang digelapkan. Nah itu laporan BBB itu hilang tahun 2016. Berganti ke DDM saat. Nah itu yang nggak muncul. Nah itulah bila mana pihak tergugat menang, itu bisa jadi kolusi antara pihak penggugat sama tergugat, bisa bagi-bagi. Sementara kalau penggugat menang dapat segini banyak, ya kan? Ini yang digugat 6,9 hektar. Sementara tergugat itu mempertahankan juga sama dengan hak gendom Buraminten 6,9 hektar terdiri dari 4 buah. Sementara gugatan Muller itu cuma 6,3 terdiri dari 3 gendom verponding. Nah makanya banyak pihak yang nggak berani untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.